Di depan dokter selalu menampakkan wajahnya yang seger buger gitu, sehat gitu. Padahal sejatinya dia sedang sakit gitu. Jadi termasuk juga fasilitas kesehatan gitu. Nah itu ditolak sama dia. Kalau aku ikut Bang Rizal itu karena melihat dari integritas dia gitu, komitmennya dia. Ini frekuensi sama nih gitu. Kalau dia mengkritisi pemerintah itu nggak subjektif, dia objektif. Bang Rizal mengingatkan, justru Bang Rizal yang sayang sama orang-orang macam Jokowi, Sri Mulyani. Ini analoginya seperti Jokowi berjalan ke depan, di depan ada jurang. Gitu. Kalau kita diem aja kan nggak sayang. Nah, Bang Rizal teriak gitu. Sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan. Ya. Halo Logikers, jumpa lagi dalam podcast Logika Bicara. Kali ini saya, Widi Grafias, akan menjadi host sementara ya Logikers ya. Karena hostnya lagi nggak masuk. Nah, hari ini kita masih dalam suasana berkabung. Karena bangsa Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya, yaitu seorang tokoh sekaligus aktivis, bahkan mentor, guru bagi banyak orang, terutama teman-teman di era 70-an sampai 2000-an. Nah, siapa dia? Adalah Bang Rizal Ramli. Beliau adalah aktivis tahun 70-an, dan kemudian beliau sempat menjadi seorang menteri di era kepresidenan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan juga sempat menjadi menteri di era Presiden Jokowi juga. Bang Rizal Ramli yang biasa kita panggil Bang RR harus menghadap ilahi. Beliau meninggal karena sakit dan sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tim Logika Bicara juga sempat ikut dalam prosesi pemakaman beliau di TPU Jeruk Purut. Nah, kita sudah mengikuti dari awal beliau sakit, kemudian beliau meninggal dan dikebumikan. Nah, sekarang nih kita kedatangan seorang aktivis juga. Beliau ini adalah mungkin kalau orang lain bilang orang paling dekat dengan Bang Rizal Ramli atau Bang RR, karena mungkin sejak lahir dia sudah dipelihara atau dirawat oleh Bang RR sampai dia sekarang menjadi seorang petualang politik. Bukan petualang politik lagi kan. Dia sampai menjadi seorang jurnalis, bahkan dia sekarang konsultan politik atau konsultan komunikasi politik. Nah, kita sapa, dialah Triwibowo Santoso, biasa dipanggil Bowo. Dia orang dekat Bang Rizal Ramli almarhum. Namun Logikers, sebelum kita ke Mas Bowo, kita sama-sama mendoakan almarhum Bang Rizal, semoga almarhum Bang Rizal mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tim Logika Bicara juga berharap Logikers juga mendoakan agar keluarga almarhum Bang Rizal diberi ketabahan dan kesabaran. Logikers, kita sekarang sama Mas Bowo nih. Mas Bowo ini sobro sama gua ya. Atau di Logika Bicara juga sejarahnya dia tahu banget. Dia juga sohib kita. Bowo udah di sini. Bowo mau cerita panjang tentang almarhum Bang RR. Almarhum Bang RR ini memang orang tua yang sangat baik, pejuang. Kalau dibilang aktivis seumur hidup, Bang RR lah aktivis seumur hidup. Karena dari kuliah sampai beliau menghembuskan napas terakhir, beliau masih jadi aktivis. Kalau nggak percaya ini kita ngobrol sama Bowo, karena Bowo tahu wasiat terakhir, bahkan Bang Hariman sempat ngomong ya. Gimana, Wo? Dari awal lu deket sama Bang Rizal dari sakit sampai sakit kemudian sampai meninggal, ada hal yang bisa di-share ke teman-teman Logikers? Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu gitu. Almarhum ini paling nggak suka kalau dibilang aktivis. Bang Rizal paling seneng kalau dibilang sebagai bagian dari kaum pergerakan gitu ya. Karena diksi aktivis ini ya ada multitafsir ya gitu kalau melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, teman-teman kita yang aktivis yang kemudian masuk bagian dari
lingkaran kekuasaan gitu kan. Jadi ada perubahan karakter gitu, ada perubahan karakter sehingga Bang Rijal tuh paling nggak suka ada diksi yang dilekatkan ke dia gitu. Diksi aktivis yang dilekatkan ke dia gitu. Nah, sebenarnya terkait dengan Bang Rijal ya, ini orang yang punya banyak karakter gitu ya. Jadi kita susah untuk melihat dia ini dalam kondisi sakit atau tidak gitu. Karena dia selalu menyembunyikan itu gitu. Dia tidak mau orang lain itu melihat dia ini lemah gitu. Jadi dia pandai menyembunyikan itu. Nah, bahkan ketika dia dibawa ke rumah sakit oleh pihak keluarga, ya berdasarkan informasi juga dari keluarga, dia di depan dokter selalu menampakkan wajahnya yang seger buger gitu, sehat gitu. Padahal sejatinya dia sedang sakit gitu. Jadi ada cerita juga dari pihak keluarga ketika dia sedang beristirahat di bed gitu, dia panggil suster. Di rumah sakit berarti? Iya, di rumah sakit, sedang beristirahat di rumah sakit, dia terbaring di bed, dia panggil suster gitu. Nah, saya nggak sakit gitu, saya mau jenguk. Masih bilang nggak sakit? Masih bilang nggak sakit, jadi dia bilang saya mau jenguk putri bungsu saya di Amerika Serikat gitu. Nah, waktu itu anak-anaknya tidak ada di ruang perawatan gitu. Nah, entah siapa yang copot selangnya gitu, tiba-tiba dia bangkit dari bednya, jalan dan menuju lift gitu. Anaknya yang masuk ke dalam tentu kaget, kok nggak ada? Bapaknya nggak ada gitu. Terus dicari ke sana sini, ya beruntung liftnya belum terbuka kan gitu. Nah, didapati Bang Rijal sendirian di situ, terus dibawa lagi. Itu pun dibujuk sama anaknya untuk kembali lagi ke ruangan gitu, ruang perawatan. Ke ruangan. Nah, terus akhirnya dokter datang, dokter bilang gitu kan, Bapak ini lagi sakit. Oh, saya nggak sakit, saya mau jenguk putri bungsu saya di Amerika Serikat. Karena ya itulah yang beredar informasi Bang Rijal di awal itu katanya lagi ada di luar negeri gitu kan. Enggak, padahal lagi di RSCM, lagi di RSCM. Nah, yang saya kagum dari Bang Rijal, dia ini kan pejabat, harusnya mendapat banyak fasilitas ya, termasuk juga fasilitas kesehatan gitu. Nah, itu ditolak sama dia. Jadi di RSCM itu sama sekali tidak ada kontribusi. Jadi dia memang bayar sendiri gitu, karena Bang Rijal ini unik dia. Nah, jadi walaupun dia pejabat, dia mau diperlakukan sama dengan rakyat biasa gitu, Bang Rijal. Nah, itu yang saya kagum ya. Jadi dia tuh kalau dibilang petarung, ya petarung sesungguhnya Bang Rijal gitu. Nah, kalau aku ikut Bang Rijal itu karena melihat dari integritas dia gitu, komitmennya dia. Ini frekuensi sama nih gitu. Jadi walaupun aku tuh ada di posisi pemerintahan gitu, waktu itu masih menjadi relawan projo gitu kan, punya banyak akses untuk mendapatkan peluang-peluang gitu kan, terpaksa aku tinggalkan karena mentor sesungguhnya adalah Bang Rijal. Jadi aku lihat Bang Rijal ini bertolak belakang sama penguasa yang dianggapnya udah zolim sama masyarakat, ya aku lebih memilih mendampingi Bang Rijal gitu. Nah, satu kebanggaan juga sampai akhir hidupnya gitu kan, sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya gitu. Ya, aku dan beberapa teman masih tetap setia mendampingi almarhum itu. Nah, itu satu kebanggaan ya, gitu, satu kebanggaan bisa bersama Bang Rijal. Jadi kalau kita lihat dari semangat yang begitu tinggi dalam membela masyarakat yang tertindas gitu, kita
lihat dan kita tilik dari sejarah masa kecilnya gitu. Bang Rizal di usia belia ini sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan dia diasuh oleh neneknya di Bogor gitu. Terus tinggal bersama sepupu-sepupunya gitu. Kita bisa bayangkan tuh berapa anak-anak di situ yang diasuh oleh neneknya kan. Jadi Bang Rizal ini pengalaman kecilnya itu yang membuat mental dia tuh luar biasa. Terus keberpihakannya terhadap rakyat-rakyat kecil itu sudah tidak diragukan karena pengalaman masa kecilnya juga. Nah, itu yang saya cermati dari sosok Bang Rizal dan layak untuk menjadi panutan gitu, jadi mentor gitu kan. Nah, ini menarik sebenarnya. Ketika tim Logika Bicara menghadiri pemakaman almarhum Bang RR ya, itu ternyata jadi ajang reuni dari aktivis tahun 70-an, betul, sampai aktivis tahun 2000 ada. Iya. Jadi ini menarik sekali nih. Ternyata Bang Rizal itu kalau ditanya satu persatu ngobrolnya ngobrol santai. Bro, apa kabar gitu. Pasti kesan pertama mereka, Bang Rizal guru kita, mentor kita. Ya, betul. Nah, kalau yang selevelnya Bang Rizal adalah sosok teman sesama pejuang di saat era dulu Orde Baru yang memang nggak pernah menyerah kalau berjuang gitu kan zaman almarhum di ITB. Betul. Ini menarik nih, Bro. Menariknya adalah sampai segitunya Bang Rizal konsisten ya. Tadi makanya gue bilang konsisten. Sampai akhir hayatnya pun dia dianggap seorang guru, seorang pejuang. Kalau nggak boleh dibilang aktivis misalnya ya, dia dianggap pejuang yang komit, konsisten, di mana semua orang-orang teman-temannya mungkin sudah ada yang jadi pejabat, mungkin anak didiknya yang harusnya komit dengan dia juga diperbolehkan. Ya silakan kalau mau menjabat di salah satu pemerintahan misalnya, dan dia tetap komit untuk ada di oposisi. Nah ini apa sih sebenarnya? Apakah akan turun ke lu juga, Bro? Karena gue lihat lu juga kayaknya gitu loh. Susah juga ya kalau Bang Rizal ini kan dia memang sudah ditempa ya masa kecilnya, kemudian dia juga punya karakter yang sangat kuat ya. Jadi ketika mahasiswa aja dia yang salah satu orang yang memperjuangkan 8 juta anak yang tidak punya hak untuk sekolah karena miskin gitu. Nah, dia yang perjuangkan itu. Dia bentuk gerakan anti kebodohan bersama beberapa teman gitu. Langsung direspon oleh Soeharto itu. Rezim yang sangat otoriter, ya kan? Nah, dibikinlah undang-undang program wajib belajar 6 tahun. Tapi setelah tuntutannya itu direalisasikan oleh Orde Baru kala itu, Bang Rizal itu tetap melawan, tetap melawan, tetap mengkritisi pemerintahan Soeharto hingga akhirnya tahun 78 ya dia demonstrasi, bikin buku putih Soeharto mengungkap soal kebobrokan demokrasi di era Soeharto sehingga dia dipenjara 6 bulan di rumah tahanan militer dan setahun di lapas Sukamiskin gitu. Dan ingat, Bro, setelah itu dia keluar dari penjara melanjutkan studi ke Amerika, kembali di era tahun 90, membentuk lembaga think tank namanya Econit, tetap melawan juga. Jadi emang sudah karakternya Bang Rizal gitu. Melawan. Ya. Bahkan jadi waktu dia jadi menteri juga ngelawan juga ya. Jadi menteri pun melawan. Jadi aku ingat ketika dia jadi Menko Maritim gitu, itu pagi hari dilantik oleh Jokowi. Beberapa relawan Jokowi itu WA, telepon, wah, Bang Rizal sudah selamat gitu ya, sudah dijinakan nih, gitu. Sudah dijinakan gitu kan, dengan dikasih jabatan. Berarti dia nggak tahu karakter Bang Rizal. Kalau aku kebetulan waktu itu masih menjadi redaktur di Rimanyus, udah prepare tuh, pasti ada statement yang keras. Jadi polemik nih, yang keras nih dari Bang Rizal gitu. Nah, siang-siang bener di Bang Rizal kepret tuh pembelian
pesawat Airbus A350 tuh yang merugikan negara triliunan rupiah gitu kan. Wah, terus gue bilang sama teman-teman di relawan Jokowi, wah prediksi lo salah kan, gitu, dikepret juga kan, gitu. Lo kok bisa begitu? Lo nggak tahu Bang Rijal. Jadi Bang Rijal itu punya prinsip sangat teguh dia, gitu. Jadi karakternya sangat keras gitu, seperti batu karang ya kan, luar biasa. Nah di situ, jadi kalau Prabowo bilang ya kan, sorry ya, kita nggak gile jabatan. Ya Prabowo aja jadi Menhan. Bang Rijal nggak peduli, gue mau jadi menteri ya kan, selama lo menindas rakyat, penguasa menindas rakyat, penguasa tidak adil terhadap rakyat, tetap gue lawan. Gue nggak peduli sama jabatan. Nah itulah Bang Rijal. Gitu. Jadi dia punya prinsip teguh gitu kan. Jadi nggak peduli dia kehilangan jabatan. Kayak habis itu langsung nggak lama Iya, ya. habis itu langsung. Nah, ini kan yang menarik di sini kan ketika terakhir itu Bang Rijal membuat kebijakan moratorium Pulau G di Teluk Jakarta, di Jakarta bagian utara, itu Bang Rijal tahu, Bang Rijal sadar, Bang Rijal ngerti gitu loh, bahwa ini akan mengganggu oligarki yang mensponsori Jokowi. Tapi Bang Rijal nggak peduli, dikepret. Karena apa? Dampak dari reklamasi Pulau G itu akan merugikan nelayan gitu. Nelayan kan susah, bro, ya kan? Nelayan ini hidupnya udah susah. Kenapa merugikan nelayan? Ini kan akan menjorok dan nelayan mencari ikan akan lebih jauh. Gitu. Solar yang dihabiskan untuk menjalankan perahunya itu kan akan lebih banyak gitu. Sementara belum tentu dia dapat ikan. Pertama itu, kedua dampaknya gitu kan. Pulau G itu kan reklamasi Pulau G itu menimbun pipa gas gitu, dan di situ ada pendinginnya PLN gitu. Akan terjadi bencana dampaknya. Jadi Bang Rijal kalau ngepret itu dia berdasarkan data dan fakta gitu. Kalau dia mengkritisi pemerintah itu nggak subjektif, dia objektif. Ada data-datanya gitu. Makanya dia yakin betul dengan statement yang dikeluarkannya karena didasarkan pada data. Jadi nggak asal bicara. Ya terbukti juga dong orang yang dikepret sama Bang Rijal ya waktu hari pertama Bang Rijal meninggal itu datang semua kok. Yusuf Kalla, Sri Mulyani, datang semua. Artinya apa? Mereka juga sadar kritikan yang dilontarkan Bang Rijal itu bukan subjektif gitu. Bukan karena tidak suka secara bukan personal. Karena tidak suka karena personal, enggak gitu. Dia nggak suka sama kebijakannya aja. Ya termasuk juga Jokowi sebetulnya. Bukan secara pribadi dia tidak suka dengan personalnya Jokowi, bukan gitu. Karena Jokowi ini udah menabrak konstitusi, gitu, udah melanggar banyak hal. Bang Rijal mengingatkan, justru Bang Rijal yang sayang sama orang-orang macam Jokowi, Sri Mulyani. Ini analoginya seperti Jokowi berjalan ke depan, di depan ada jurang. Gitu. Kalau kita diam aja kan nggak sayang. Nah Bang Rijal teriak gitu. Sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan. Ya itu. Ini benar. Di Logika Bicara juga di YouTube kita di Logika Bicara tuh, Logikers juga bisa ngecek kesaksian teman kecilnya dari almarhum Bang Rijal juga mengatakan bahwa Bang Rijal tuh sebenarnya tidak benci sama Presiden Jokowi. Justru dia sayang. Dia sering mengingatkan. Cuma memang kadang orang teman itu senangnya adalah dipuji, ya kan? Dinaik-naikin gitu. Justru ketika dikritik bilang lu nggak asik lu, teman nggak asik. Nah, sebenarnya teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang sering mengingatkan. Nah, gue sebenarnya pengen nanya hal yang yang lu rasakan spesial sama Bang Rijal, tapi kayaknya ini menarik, kepret-kepretan tadi lebih menarik nih. Kemarin di saat Bang Hariman pidato saat penguburan almarhum, ada wasiat. Nah, ini di kalangan teman-teman nih, ini jangan omdo nih, gitu. Jangan cuma ngomong doang, gitu kan. Tapi menurut lu gimana? Bener wasiatnya begitu? Ya, wasiat yang terkait
statementnya Bang Hariman soal Jokowi lengser itu. Jadi itu bukan kehendak Bang Rijal, cuma Bang Rijal ini kan dia selalu ada forecast gitu ya. Jadi bukan permintaan, cuma dia prediksi bahwa kondisi objektif ini sudah matang. Jadi pengangguran semakin bertambah, kemiskinan semakin meningkat gitu, daya beli masyarakat lesu. Itu kan dipaparkan. Nah, terus Bang Rijal tuh selalu belajar dari empirik. Nah, hal-hal seperti itu pernah terjadi di era Soeharto, di era Soekarno, ketika negara mengalami krisis beras, ya kan, terus kemiskinan bertambah, itu akan terjadi gejolak sosial gitu. Ditambah lagi adanya mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang secara terang benderang nih ya. Kayak kemarin itu kita saksikan gitu, kita dipertontonkan pada hal-hal yang tidak etis ya. Jadi Anwar Usman sebagai pamannya Gibran meloloskan Gibran menjadi wakil presiden. Itu kan jelas-jelas pelanggaran konstitusi gitu. Nah, itu jadi Bang Rijal selalu berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan data. Jadi itu sih yang aku lihat ya, data-data ini yang kemudian disimpulkan sama Bang Rijal gitu. Ini akan terjadi kemarahan besar, ya kan? Kalau kita sering dengar diksi soal amok itu dari kata Indonesia amuk gitu kan. Nah, itu akan terjadi kemarahan besar di masyarakat. Jadi bukan Bang Rijal memprovokasi untuk menurunkan Jokowi, enggak, ini kondisi objektifnya matang gitu. Sebenarnya kalau dalam sebuah gerakan persyaratan perubahan itu udah mulai banyak kelihatan. Persyaratan perubahan, ya kan? Ya betul. Karena ada gejala-gejala, ada premi-premi, kemudian ada fakta-fakta yang terlihat secara nyata. Kalau banyak bilang menjelang pemilu kecurangan sudah mulai terjadi. Iya. Sudah mulai dilakukan itu kasat mata. Banyak banget. Yang diketemukan kertas surat suara di Taiwan kalau nggak salah itu ya. Ini nih memang mungkin momentum ketika pejuang sejati meninggalkan kita. Ini adalah di saat genting nih sebetulnya. Ini menurut kita colekan atau tamparan buat teman-teman yang lain ya. Iya. Mungkin harus sadar misalnya gitu ya. Mungkin saja ini tamparan buat teman-teman yang lain bahwa sadar kita harus keluar dari era yang menurut kita kata banyak orang adalah lebih parah dari Orde Baru. Lebih parah dari Orde Baru, betul. Tapi ya mudah-mudahan situasi ini tidak memperburuk bangsa kita ke depan, karena kehilangan Bang Rijal buat bangsa kita. Jangan sampai nanti bangsa kita juga kehilangan masa depannya gitu loh. Karena salah satu orang yang sering mengkritik pemerintah untuk berubah, untuk lebih pro rakyat sudah tidak ada. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang dulu pernah belajar atau sama-sama jadi aktivis bisa menggantikan posisi Bang Rijal sebagai pejuang sejati gitu ya. Nah, ini semoga. Nah, sebelum selesai nih, sebelum kita tutup podcast ini, gue penasaran, karena lu tuh menurut gue nih, lu adalah orang yang paling setia sama Bang Rijal. Gue yakin pasti lu ada sesuatu yang lu pengen ceritain bahwa Bang Rijal tuh sosok seperti apa sih sehingga lu setia banget sama beliau. Sosok seperti apa yang tadi gue bilang ya, dia punya integritas gitu, dia punya komitmen yang kuat gitu dan konsisten berjuang untuk rakyat kecil itu. Jadi itu yang gua lihat dari Bang Rijal sehingga figur ini layak menjadi panutan, dan itu yang menjadi alasan kenapa gua tetap setia sama Bang Rijal. Padahal kalau ditawarin kemana-mana banyak banget ya yang nawarin lu ya. Kenapa lu nggak mau? Iya itu dia. Karena ngelihatnya guru kita ya kan. Jadi kan kita bercermin pada guru kita gitu ya. Jadi Bang Rijal punya integritas. Nah, kalau soal ditawari Bang Rijal
seringkali dia ditawari jabatan-jabatan. Enggak, lu. Ya itu dia, karena Bang Rijal seringkali juga menolak jabatan-jabatan itu dengan beberapa pertimbangan. Nah itulah yang akhirnya gue belajar banyak dari dia gitu. Padahal kalau lu mau kan gue bisa ngikut dulu. Ya iya. Bisa dong. Bisa Iya. ya, angkat-angkat koper aja gitu. Minimal angkat telepon buat lu gitu kan. Nah, hal yang lainnya ya. Ini pride-nya luar biasa ini Bang Rijal. Jadi gua mau cerita sedikit dari salah satu perjalanan gua keluar kota bersama Bang Rijal gitu ya. Sedikit aja. Nah, ketika Bang Rijal ini diundang ke Surabaya, acara Aspermindo, gua inget tuh berdua dampingi dia. Nah, di bandara tuh Bang Rijal memberikan gua duit gitu untuk menyelesaikan bayar-bayar makan di restoran, di kedai kopi dan segala macam. Ya akhirnya gua pegang amanah itu, gua pegang duitnya. Nah setelah di Bandara Juanda tuh kita mampir sebentar di Soto Madura kan, situ mampir sebentar makan sarapan pagi. Lantas ada ibu-ibu menghampiri Bang Rijal nih, ibu-ibu. Pak Rijal, selamat datang di Surabaya, ya. Selamat menikmati kota Surabaya, bla 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 segala macam. Terus ibu-ibu berlalu begitu saja. Nah, setelah gua makan sama Bang Rijal, gua eksekusi dong, gua selesaikan ke kasir. Udah dibayarin, Bro. Udah dibayarin gitu. Waduh. Nah, lantas gua info ke Bang Rijal gitu supaya nggak salah paham gitu. Kan segala sesuatunya harus transparan gitu kan gitu. Harus ada akuntabilitas gitu kan. Nah, gua ngomong sama Bang Rijal, "Bang, udah dibayarin." Gua kena kepret, Bro. Gitu. Gua kena kepret. Dia bilang, "Lo lain kali sigap dong," bilang gitu. "Jangan sampai dibayarin orang," gitu. Itu Bang Rijal loh. "Lo lain kali sigap, jangan sampai dibayarin orang." "Iya, Bang. Mohon maaf, saya salah." Kedua, jadi waktu Bang Rijal diundang menjadi pembicara di IAIN Surakarta itu, ya. Kawan kita kayaknya. Kawan kita itu. Jadi sehari sebelumnya gua berangkat gitu, Bang Rijal hari kedua gitu. Jadi gua memastikan tempatnya kondusif, memastikan audiensnya juga tidak ada infiltrasi gitu kan. Karena sensitif banget kan kalau Bang Rijal bicara nih lawan politik gerah pasti ada infiltrasi gitu kan. Nah, gua duluan tuh, Bro, gitu. Gua duluan, lantas pagi hari besoknya tuh Bang Rijal telepon, "Kok gua udah nyampe di Solo," bilang gitu. "Terus sarapan pecel di sini, lo mampir deh," gitu kan. Nah, gua langsung menghampiri Bang Rijal di rumah makan apa, gua lupa tuh, tapi yang pasti pecel Solo gitu kan. Itu ada beberapa pengunjung juga di situ, anak muda gitu kan. Ada anak muda. Nah, lantas anak muda ini ternyata ngefans banget sama Bang Rijal. Jadi menghampiri meja gua sama Bang Rijal gitu, minta foto dan segala macam. Karena gua ada empirik di Surabaya. Wah, jangan sampai dia bayarin gua nih, gitu kan. Udah akhirnya gua sigap dong ke kasir, standby di situ. Bener aja dugaan gua. Jadi satu di antara 5 anak muda itu ke kasir mau bayarin Bang Rijal. Gua sampai mohon Mas gitu. "Jangan Mas," gitu. "Karena duitnya ada nih. Kalau enggak saya kena kepret, dimarahin sama bapak nih," gitu kan. Nah, itu akhirnya aman sudah. Nah, siang harinya setelah isi materi di IAIN Surakarta, kita pulang ke Jakarta. Itu kan pesawat itu masih menunggu lama gitu. Pesawat masih menunggu lama, Bang Rijal ajak kita makan di Bebek Solo gitu. Setibanya di Bebek Solo itu yang punya restoran itu yang servis Bang Rijal, padahal dia punya beberapa anak buah. Servis, "Selamat siang." Langsung
Selamat siang Bang Rijal, panutan saya segala macam. Wah, pokoknya memuji Bang Rijal lah. Saya, aduh, selamat menikmati bebek Solo. Ini racikan saya di Jakarta nggak ada nih gitu ya. Bluffingnya dia lah ya kan. Dari kejauhan tuh ada tukang parkir bro. Ngelihat Bang Rijal lagi makan di situ, nyebrang langsung. Pak Rijal, wah saya sering lihat Pak Rijal di ILC. Wah sekarang bisa lihat langsung, saya mau foto bareng. Wah Bang Rijal kan hal-hal yang seperti itu dia kan membuka kan. Yuk mari segala macam. Gue ngerasain banget itu, Bro. Kita yang di Magelang, di Jogja ya. Nah lantas setelah kita makan, si pemilik restoran nggak mau dibayar. Jadi, nah Bang Rijal lihat nggak mau dibayar. Bahkan kita dikasih 2 besek buat oleh-oleh di Jakarta. Iya, itu luar biasa. Begitu cintanya ya masyarakat terhadap Bang Rijal gitu ya. Tidak hanya kita ternyata sebagai bagian dari kaum pergerakan, tapi masyarakat kecil juga begitu cinta sama Bang Rijal. Ya seperti tukang parkir yang tadi gue cerita tuh di Solo. Terus seperti pemilik restoran di Solo tuh, restoran bebek di Solo gitu. Itu luar biasa Bang Rijal. Jadi itulah yang membuat gua tuh sedih gitu ya. Ini sosok yang sangat baik, yang humble gitu, ya kan? Humble banget sama siapapun gitu. Gua Logikers mungkin juga mau dengerin cerita gue ya, karena gue juga dekat sama Bang Rijal. Walau tidak sedekat Bowo ya, tapi sedih banget karena kalau ingat Bang Rijal tuh punya pengalaman jalan bareng ya, Iya. kita ya jalan bareng. Sampai waktu kita tahun sekitar 2019. Kita 2019. berapa kali jalan bareng sama Bang Rijal, pagi-pagi naik pesawat nyampe di satu bandara, kita sarapan dulu ya Wit gitu. Semua orang yang lihat Bang Rijal selfie dan lain sebagainya. Bahkan lucu, ada yang lucu nih Logikers. Waktu itu di Semarang kalau nggak salah. Iya. Ada satu, kita nggak tahu siapa yang nyambut, pokoknya yang jelas ada mobil. Mobil itu kita sewa ya. Iya. Mobil itu kita sewa. Iya. Kita sewa mobil ke Semarang untuk operasional kita di Semarang. Yang supirnya itu kayak tampangnya kayak pas pampres, kayak polisi, kayak tentara. Dan pakaiannya safari, dan dia kayak menyambut Bang Rijal tuh almarhum itu seperti seorang pejabat, bahkan seorang pejabat tinggi lah ya. Dia sampai bawain bawain tasnya dan sebagainya. Cepak, pakai safari. Ternyata itu sopir, bukan siapa-siapa. Gue pikir Intel ya. Pikir Intel ya. Gue pikir polisi, ada tentara yang kita memang kenal, beberapa orang tentara di Semarang yang memang suka nongkrong bareng kita. Kirain dia diutus ya. Iya. Kita ajak ngobrol, bukan, dia memang benar-benar supir. Dan gayanya itu seperti memang pengawal. Bahkan dia sempat bilang, tenang Mas Widi, Mas Bowo, pokoknya aku kawal kemana-mana. Iya. Itu Ingat. Begitu ingat itu, tadi lu cerita, gue sedih banget. Memang Bang Rijal tuh baik. Bahkan ketika gue posting saat Bang Rijal meninggal itu di IG, beberapa wartawan yang sempat kita temui secara eksklusif dengan Bang Rijal ya. Menurut mereka Bang Rijal salah satu narasumber yang asik, yang baik, dan konsisten berjuang mengkritik pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, buat Logikers juga kita harus optimis bahwa mudah-mudahan bangsa kita bisa berubah menjadi lebih baik ke depan. Karena ini tahun ini adalah tahun politik. Kita semua akan memilih pemimpin yang baru. Jangan sampai Logikers tidak memilih, jangan sampai Logikers salah memilih, dan Logikers harus yakin bahwa yang kalian pilih harus orang terbaik, putra terbaik. Dan kalian tahu bahwa salah satu putra terbaik kita tidak ada, dan kalau bisa putra-putra terbaik bangsa kita yang lain juga harus bisa saling mengingatkan supaya bangsa kita ini keluar dari permasalahan yang sangat pelik, baik ekonomi,
hukum, ya, sosial budaya, sosial dan lain sebagainya. Berangkat dari kesaksian Mas Bowo, brother gue ini, mudah-mudahan teman-teman Bowo, seangkatan Bowo, bahkan teman-teman gue juga semua juga bisa meneruskan perjuangan almarhum Bang Rijal, karena sayang sekali Indonesia kalau nggak punya sosok pejuang seperti Bang Rijal, almarhum Bang Rijal Ramli. Itu aja Logikers. Walaupun kita sedih kehilangan putra terbaik bangsa, tapi kita harus optimis. Bangsa kita masih punya banyak putra terbaik, punya banyak pejuang untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik. Sampai jumpa Logikers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.